Halo sahabat Genius Interior, kita ketemu lagi di podcast kali ini. Oke, hari ini saya akan melanjutkan tema yang terakhir. Yang terakhir kita membahas mengenai desain kamar hotel, begitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas area lobby. Ya, mengapa? Begini, area lobby sebuah hotel itu bisa saya katakan sebagai area yang paling penting untuk image sebuah hotel. Karena apa? Karena pengunjung pertama kali masuk ke sebuah hotel ya harus melalui lobby gitu ya, dan lalu banyak urusan juga untuk check in, check out dan lain sebagainya di lobby. Jadi maka lobby itu sangat mewakilkan image dari sebuah hotel. Nah, sangat salah ya, dan banyak sekali para pemilik hotel atau operator hotel yang punya pandangan yang salah bahwa mereka itu mengentengkan gitu ya, atau mereka tidak punya pemahaman yang benar mengenai pentingnya desain area lobby. Sehingga misalnya contoh budget itu mereka potong habis-habisan di lobby ya. Lalu misalnya punya punya pikiran yang terbalik, oh kamar dibagus-bagusin, budgetnya boleh besar-besar tapi lobby dipotong-potong semua sampai desainnya itu cuma standar atau ala kadarnya. Itu salah gitu ya. Saya tekankan lagi, itu salah. Jadi bagi Anda para pebisnis hotel atau operator atau siapapun, lobby itu justru adalah sesuatu yang harus kita bangun dengan indah. Sekali lagi dengan indah, berarti di atas standar. Berarti Anda kalau punya budgetnya harus lebih untuk lobby. Ya, mengapa ya? Karena itu tadi, karena image-nya hotel itu ada di lobby. Dan orang itu akan melihat lobby pertama kali daripada keseluruhan bagian lain dari hotel Anda. Mereka pertama kali akan melihat lobby, dan kalau mereka sudah terlanjur punya image yang jelek mengenai lobby, punya feeling yang jelek mengenai area lobby Anda, lalu mereka keliling ke kamar, ke meeting room, koridor, dan lain sebagainya, feeling itu, image itu sudah terlanjur menempel. Jadi lebih baik di awal ditempelkan image yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, senyaman-nyamannya di lobby, sehingga saat mereka nanti menuju ke area-area yang lain di hotel Anda, image atau feeling yang sudah terlanjur melekat itu adalah feeling yang bagus, yang baik ya. Jadi ini saya share contoh yang pertama dulu, masalah layoutnya ya. Layout ya, di sini ada layout lobby sebuah hotel, lalu belakangnya ada restoran sih kebetulan ya di sini, singkat aja. Nah, jadi contohnya begini, saat mendesain arsitekturnya, usahakan lobby itu punya area yang spacious, punya ruangan yang cukup besar ya. Lalu yang kedua cukup tinggi. Jadi ductnya, floor to ductnya itu tinggi. Jangan standar, apalagi pendek, 3 meter misalnya ya, 3,2. Kalau bisa sampai 4 meter, 5 meter itu akan terasa lebih grand ya. Kalau nggak percaya, perhatikan hotel-hotel yang grand, hotel-hotel bintang 5, bintang 4 yang sudah punya nama itu. Perhatikan kalau mereka bangun lobby, kebanyakan mereka floornya, plafonnya itu tinggi gitu loh ya. Nah, itu dulu waktu awal merancang arsitektur itu dulu yang diperhatikan gitu loh. Yang kedua adalah interior desainernya juga harus bisa merancang sebuah layout yang bagus ya. Jadi bagi interior designer yang canggih gitu ya, mengerti bahwa layout ini sangat penting ya. Jadi layout dari lobby itu harus diperhatikan dan diatur sedemikian rupa itu menjadi layout yang nyaman. Di lobby kan ada area reception, ada area lounge ya, ada mungkin area corner, ada area lift, ada area mungkin meja khusus kalau mau daftar untuk spa, untuk grup dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus diatur sedemikian rupa dulu layoutnya seperti gambar ini ya. Yang tentu harus koordinasi dengan pihak operator atau pihak owner. Kebutuhan-kebutuhan di lobby ini apa, harus disesuaikan ya. Lalu flow-nya bagaimana. Oke, kita langsung aja ke desainnya. Oke, ini gambar kedua. Wow ya. Ini kalau
Anda lihat di mata ini nikmat banget gitu ya desain ini ya. Ini desain perusahaan kami untuk hotel bintang 4 ya, hotel bintang 4 di luar Pulau Jawa lah. Belum bisa kami sebutin karena masih proses pondasi ya. Jadi belum bisa dirilis. Nanti kalau ada waktunya, tiba waktunya kami akan rilis. Nah, saat melihat desain lobby yang seperti ini, apa feeling Anda? Gitu loh. Ya, bagus ya, luas ya, elegan ya, mewah ya, rapi ya, bersih ya, kayaknya enak nih. Nah, itu semua bisa dipengaruhi dari desain ya. Makanya saya bilang lobby ini adalah cara yang pertama untuk memasukkan feeling atau memasukkan image kepada pengunjung gitu ya. Nah, oke, kita bahas dari desain lobby ini. Yang paling dasar kita bahas mengenai lantai dinding plafon. Lantai dinding plafon lobby itu harus diolah, harus didesain. Tidak boleh misalnya Anda beli granit tile, Anda beli marmer, Anda pasang aja begitu, gitu loh. Tidak ada desainnya, tidak ada permainannya, tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, di lobby itu semua barang, semua bagian itu harus mengandung unsur seni atau art. Ya, jadi itu adalah pekerjaan seni sehingga menarik. Jadi contoh ya dari lantai, simple kan? Ini lantai pakai granit tile kok, bukan juga marmer. Tapi kalau Anda bisa marmer ya lebih mewah lagi. Tapi ini contohnya adalah granit tile. Tetapi lihat, ada pola pemasangan yang membentuk seperti seni, gitu loh ya. Jadi kayak lantai begini juga ada seninya, gitu loh. Nah, untuk dinding, lihat, perhatikan dinding. Hampir semua dinding itu di cover. Tidak ada dinding yang standar pakai cat gitu ya, atau pakai wallpaper polos gitu ya. Nah, dinding ini kan bidang yang sangat besar dan sangat tampak oleh mata karena berdiri kan. Kalau lantai mungkin masih tidak terasa, tidak begitu nampak ke mata, tetapi terasa gitu ya, indah tidaknya. Tetapi kalau dinding ini bidangnya besar begitu. Kalau dilihat bidang yang besar itu cuman polos gitu ya. Nah, itu membentuk image. Nah, kalau kita lihat di dinding ini, kita lihat ya yang sisi ada sofanya ini, dilihat wah ada permainan-permainan material grafis biru begitu ya. Lalu ada panel-panel yang begitu rapi, kolom juga dibungkus begitu rapi ya, sampai di bawah tangga itu, di bagian tangga juga dinding juga dikelola begitu. Lalu ada artwork ya, artwork burung yang menjadi budaya setempat, ditonjolkan dengan pekerjaan seni yang begitu ya. Jadi itu menarik ya. Dan nggak boleh dinding itu polos, tidak boleh untuk area lobby. Lalu plafon yang terakhir. Oh, of course. Plafon harus menarik juga karena plafon itu paling gampang dilihat mata juga. Nah, di atas plafon itu ada lampu. Yang pertama, di sentral baru masuk itu ada lampu. Lampu ya harus pekerjaan seni juga. Di sini lampu berbentuk ring dengan berbagai macam diameter yang diatur sedemikian rupa sehingga menarik, saling overlap dan lain sebagainya ya kan. Lalu juga belum lagi ada permainan drop ceiling gitu ya, permainan plafonnya. Lalu ada juga hidden lamp itu yang memberikan feeling nyaman, memberikan feeling mewah dan lain sebagainya ya. Oke, saya lihatkan dari sisi yang lainnya lagi sekilas ya. Nah, itu perhatikan lantai, dinding, plafonnya. Ada juga dinding yang begitu besar di belakang reception ya. Itu juga harus diolah karena sangat penting ya, orang menunggu di reception, orang bisa menikmati itu ya. Dilihat juga ini gambar yang berikutnya. Gambar yang ketiga ini ada permainan di drop ceilingnya plafon ya. Lalu ada lampu yang berbentuk art menggantung begini, juga lampu di area reception ini yang begitu bagus ya. Jadi luar biasa diolah dengan desain yang menarik ya. Lalu balik lagi kita ke gambar yang pertama. Lalu barang-barang pengisi lobby itu juga harus barang-barang yang punya sifat seni atau pekerjaan art ya. Contoh di sini adalah ada patung artwork yang begitu besar
sebagai penyambut ya, atau selamat datang bagi para pengunjung yang masuk, diletakkan di sebuah meja bulat ya. Ini adalah penegasan image yang benar-benar melekat dengan keindahan. Lalu Anda perhatikan bagaimana bentuk sofa-sofa, single seat, coffee table, meja-meja, pot-pot begitu ya, pot-pot tanaman, lalu ada tugu-tugu. Ya, itu semuanya itu harus mendapat sentuhan seni. Jangan Anda beli sofa standar gitu ya. Jangan Anda beli, mau murah Anda beli coffee table standar gitu loh. Murah kok dan lain sebagainya. Iya memang dapat barang murah dan berfungsi. Iya memang, tapi Anda nggak punya seni, nggak punya nilai lebih. Ya ibaratnya Anda itu wanita gitu ya, dibandingkan 5 wanita gitu ya. Anda cuma pakai baju standar, dandanan standar. Sedangkan pesaing Anda memakai baju kuning misalnya yang menarik, memakai model baju yang menarik, memakai dandanan yang juga cocok, menarik. Sehingga bagaimana hotel Anda mau bersaing kalau Anda lobinya aja standar, wajah Anda yang bisa dilihat orang aja standar gitu loh. Bagaimana Anda mau bersaing dengan hotel lain, bagaimana Anda nantinya mau mengharapkan okupansi hotel Anda tinggi, lebih tinggi dari yang lain, kalau Anda berpikirnya lobby aja Anda kasih standar, gitu loh, ya. Jadi elemen-elemen pengisi lobby juga adalah elemen-elemen yang harus mempunyai sentuhan seni, ya. Oke, lalu saya ke gambar ini berikutnya. Ini kita ada lounge. Nah, di lobby itu usahakan punya area lounge. Ya, area lounge ini bisa berfungsi banyak gitu ya. Yang pertama adalah orang menunggu saat check-in. Kalau grup 2 bus, 3 bus langsung datang itu kan berarti puluhan orang atau bahkan ratusan orang tuh langsung masuk ke area lobby Anda. Nah, orang butuh duduk dan lain sebagainya bisa pakai area lounge. Lalu yang kedua, area lounge ini bisa digunakan untuk meeting kecil. Jadi misalnya saya menginap di suatu hotel, lalu saya ada janjian dengan orang untuk ngomong kerjaan gitu ya, ngomong proyek. Kan nggak mungkin saya undang dia masuk ke kamar hotel saya gitu loh. Kita juga risih. Oke, akhirnya paling gampang kan ketemu di lounge lobby aja deh gitu loh, sambil ngopi, sambil makan snack dan lain sebagainya. Nah, itu lounge itu juga harus bagus, harus indah, harus nyaman, harus dingin gitu ya, harus harum gitu ya. Jadi diperhatikan juga air conditionernya di lobby, lalu diperhatikan juga fragrance atau wangi-wangiannya gitu ya. Dan kita lihat di gambar ini lounge ada karpet yang begitu indah ya, coffee table-nya, single seat-nya, lalu ada bantal-bantal yang begitu indah, sofa. Duh rasanya kan enak ya. Kalau kita meeting di sini, kita ngobrol dengan orang di sini, spend waktu di sini itu enak gitu loh. Ya, oke. Jadi usahakan ada area lounge gitu ya. Lalu yang terakhir kita pindah gambar. Yang terakhir itu adalah area reception ya. Area reception ini adalah area utama di lobby ya, karena di sini banyak urusan, orang untuk check in, check out, orang ngurus ini, ngurus itu gitu ya. Nah, maka area reception pun harus diolah sedemikian rupa secara interiornya supaya menjadi menarik, menjadi indah gitu loh. Kalau kita lihat di sini ada lampu gantung yang luar biasa menariknya, lalu back wall di balik belakang reception itu juga diolah dengan sedemikian rupa kerennya, dan meja reception sendiri juga biasanya juga diolah dengan begitu bagusnya ya, dibungkus marmer. Ada hotel-hotel yang lama itu biasanya dibungkus onyx, dikasih lampu dan lain sebagainya ya, karena reception ini menjadi sebuah tempat yang selalu dituju oleh para pengunjung dan proses menunggunya cukup makan waktu di sini biasanya ya. Nah, tetapi jangan lupa juga di reception ini banyak kebutuhan fungsi. Ya, jadi misalnya di balik atau di dalam meja reception ini akan banyak sekali kabel-kabel yang melintang. Ya, karena kabel data lah, internet lah, kabel listrik lah, dan lain sebagainya itu menunjang kebutuhan aktivitas dari reception. Jadi kalau interior yang biasa sudah mengisi hotel, mereka sudah punya pola sistem cabling ya, cabling di dalam meja receptionnya. Lalu itu selalu biasanya ada
kredensa pendek di area belakang reception. Dilihat ya, itu biasanya untuk tempat penyimpanan bagi para resepsionis ya. Jadi untuk ordner, biasanya untuk gunting lah, kebutuhan cadangan kertas dan lain sebagainya, sehingga tidak berantakan di situ, semuanya tertutup ya. Ya, lalu yang dilihat di sini lagi, di sini juga ada executive corner ya, dekatnya reception di situ ya, indah sekali, ada lampu gantungnya juga ya. Semua juga didesain dengan begitu baiknya ya, sampai kursi-kursinya juga begitu bagusnya, begitu indahnya ya. Itulah lobby ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri, lobby hotel itu adalah area yang paling mutlak harus didesain dengan indah. Budget harus dilebihin karena area lobby adalah area pertama yang membentuk image dari sebuah hotel. Oke, itu podcast kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang berhubungan dengan hotel. Dan kita akan bertemu lagi untuk pembahasan masih hotel, ya, masih area yang lain dari hotel. Kita akan bahas lagi di podcast minggu depan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen juga boleh, dan share. Oke, thank you, bye.